Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khalifatul Munawwarah, NIM 202101010095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis. Apa sih itu analisis? Analisis itu diadaptasi dari bahasa Inggris yang kemudian berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata analisis sendiri itu terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang artinya kembali dan luein yang artinya itu melepas atau mengurai. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian analisis. Yang pertama yakni menurut Harahap dalam bukunya yaitu yang berjudul Azwar tahun 2019, beliau mendefinisikan analisis yaitu memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang didapatkan dalam jumlah banyak dan bervariasi tentunya memberikan banyak sekali informasi. Semua ini dikumpulkan dan diproses lebih lanjut agar bisa ditarik suatu kesimpulan. Lewat kumpulan data yang sudah diproses ini menyebutkan macam-macam analisis kualitatif. Yang pertama, ada macam teknik analisis data model Miles dan Huberman. Mereka keduanya melakukan proses analisis data kualitatif dengan 3 tahapan, yaitu reduksi dan penyajian dan penarikan atau kesimpulan. Kemudian macam yang kedua adalah teknik pengumpulan data kualitatif secara umum. Berikut adalah teknik yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data kualitatif, yaitu studi dokumen, wawancara, diskusi, dan observasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indiatus Soleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah menganalisis data berbasis angka yang mencangkup data kategorik dan numerik menggunakan berbagai teknik statistik. Jenis analisis data kuantitatif ada 2. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Misalnya, penelitian yang bersifat eksplorasi seperti ingin mengetahui proses persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Yang kedua, statistik inferensial. Jika dalam statistik deskriptif tadi bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Misalnya, pada statistik deskriptif sudah menggambarkan data terhadap kenaikan BBM, maka dalam statistik inferensial ini dilakukan penarikan kesimpulan dan keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Wulandari akan melanjutkan pembahasan tentang kelebihan dan kelemahan penelitian kualitatif. Merujuk pada buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan dari karya Anand Sutisna. Sebelum menelisik lebih dalam tentang kelebihan dan kelemahan penelitian kualitatif, saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif terlebih dahulu. Dari perbedaan tersebut, akan terlihat jelas kelebihan dan kelemahan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif ini merujuk kepada tempat yang berbeda dari teknik pengambilan data penelitian dan juga analisis data atau informasi yang terkait. Masalahnya muncul ketika pendekatan ini dipandang sebagai pilihan yang lebih unggul dalam setiap jenis usaha penelitian psikologis.
Hubungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif telah disamakan antara kedalaman dan luasnya analisis masing-masing. Sebuah kekuatan khusus dari penelitian kuantitatif terletak pada kapasitasnya untuk memberikan analisis di luar fenomena. Sementara penelitian kualitatif dapat fokus pada operasi proses sosial secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber datanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut memahami dan mempelajari situasi. Kemudian, studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber informasi yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Hasil-hasil yang diperoleh saat itu segera disusun pada saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Sedikit gambaran tadi menunjukkan beberapa kelebihan dan kelemahan dari penelitian kualitatif. Adapun lebih rincinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif lebih dimungkinkan lahirnya teori baru. Kemudian, penelitian kualitatif masalah realitas subjektif, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem nilai agama atau masalah kebudayaan pada umumnya akan dapat diungkapkan. Kemudian kekurangan dari penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu kualitas tergantung peneliti. Semakin jeli dan telitinya peneliti dalam meneliti sebuah penelitian, maka akan semakin baik dan semakin rinci pula hasil dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, kualitas sangat bergantung pada peneliti yang mengkaji. Kedua, subjektivitasnya tinggi, karena kebanyakan bukti dan fakta yang ada dalam pikiran manusia digunakan sebagai persepsi dan keyakinan. Ketiga, kemungkinan bisa terjadi perubahan perilaku informan. Keempat, waktu mengkaji penelitian sangat lama. Kelima, tidak ada prosedur standar. Keenam, sulit mendapat informan kunci yang bisa dipercaya yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ketujuh, penafsiran beda antar peneliti. Dan yang terakhir, sulit menggeneralisasi. Maksudnya adalah sulit membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Demikianlah kelebihan dan kelemahan penelitian kualitatif yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji suatu penelitian tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madia Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan analisis kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel dalam suatu populasi. Dalam penelitian kuantitatif, set data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk menemukan hubungan antara variabel yang sedang dipelajari. Variabel yang digunakan mungkin dua atau lebih. Kelebihan dari metode kuantitatif diantaranya yaitu yang pertama, bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Yang kedua, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. Yang ketiga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Sedangkan kekurangan dari metode kuantitatif adalah yang pertama, berdasarkan pada asumsi, dan yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi.